Jadi pada Bretton Woods System ini tercapai bahwa exchange rate itu stabil, tidak naik turun seperti sekarang. Oke, dapat? Kedua, tercapai juga government cannot print money excessively. Jadi kalau suatu uang itu tidak didasari apa-apa, itu ada bahaya pemerintah itu nyetak uang terlalu banyak. Contoh paling gampang, Indonesia tahun 60-an pernah kita nyetak uang itu banyak sekali untuk biayai macam-macam. Dulu Pak Karno suka bangun macam-macam, sehingga inflasinya tinggi sekali, sampai ratusan persen. Nah, pada sistem ini, sama dengan gold standard, pemerintah itu tidak bisa nyetak uang terlalu banyak. Amerika tidak bisa nyetak duit, karena dia gold standard. Amerika sebelum nyetak duit harus punya emasnya dulu. Negara-negara lain kalau mau nyetak duit harus punya apa? Harus punya apa? Halo? Emas. Harus punya emas. Jadi kalau misalnya Inggris mau nyetak 20 pound sterling, dia harus punya $1 dulu. Perancis mau nyetak franc, dia harus punya dolar dulu. Nah, ini apa yang menyebabkan pada Bretton Woods System ini sama dengan gold standard, negara-negara itu tidak bisa ngeprint uang sesukanya. Sehingga inflasi tinggi atau rendah zamannya Bretton Woods ini. Zaman Bretton Woods, inflasi tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Karena penyebab utama inflasi itu pemerintah yang nyetak uang sebanyak mungkin seenaknya. Tapi ini tidak bisa, berarti inflasi rendah. Nah, berarti Bretton Woods ini cukup ideal kan ya. Suatu sistem moneter internasional kita bilang ideal kalau dia bisa mencapai dua ini, yaitu inflasi rendah dan exchange rate yang stabil. Kenapa? Ya, karena ini yang paling mendukung, paling ideal untuk pertumbuhan ekonomi. Oke, dan ini tercapai di Bretton Woods. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, tapi kemudian pelan-pelan mulai muncul masalah. Berarti dari semua mata uang di dunia, ada US dollar, ada pound sterling, ada lira, ada yen, ada mark Jerman, ada franc. Yang paling disukai orang itu yang mana? Yang orang paling pengen simpan, paling disukai orang yang mana? US dollar, karena dia induknya kan ya. Ini biasanya kalau ada papan tulis saya gambar ini mark, ini pound sterling, ini lira, ini apa, semuanya itu ada panahnya ke US dollar, menunjukkan semua itu apa ya, acuannya US dollar, sehingga US dollar itu jadi betul-betul jadi mata uang paling penting. Karena itu semua orang di dunia, semua negara di dunia itu kepengen punya US dollar. Akhirnya apa? Ketika ada US dollar mengalir keluar dari Amerika ke negara lain, misalnya ada orang Jerman ngekspor barang ke Amerika, orang Amerikanya bayar pakai US dollar, dan US dollarnya akan pindah dari Amerika ke Jerman. Tidak balik lagi, sama orang Jerman disimpan, sama orang Italia disimpan, sama orang Spanyol disimpan, semua orang disimpan. Akhirnya apa? Di dalam Amerika sendiri, mereka kekurangan US dollar, karena sekali keluar tidak balik lagi. Padahal perekonomian yang makin tumbuh itu membutuhkan uang yang makin banyak. Bayangkan kamu kalau di suatu desa ada satu toko, sama di suatu desa ada 25 toko, desa yang 25 toko ini perlu duit lebih banyak kan ya untuk diputar di 25 toko ini. Kalau cuma satu toko kan perlu duit cuma sedikit. Nah, karena Amerika kekurangan dolar ini, pertumbuhannya dia terhambat. Dolar mahal atau murah? Nilai dolar jadi mahal atau murah? Mahal. Mahal, karena banyak yang cari, ngeprintnya tidak bisa. Jadi demandnya tinggi, supply-nya rendah. Akibat dolar mahal ini bagi ekspornya Amerika jadi laku atau enggak? Yo, kalau dolar kuat, ekspornya Amerika laku atau enggak?
Ya, yuk. Yuk. Enggak, Nggak laku. Kenapa? kemahalan. Kemahalan. Jadi ketika suatu mata uang kuat itu ekspor negara tersebut jadi mahal. Contohnya gini, kalau ada barang Amerika, mereka jualnya $1, diekspor ke Indonesia, kita bayarnya kan 14.000 kan ya. Tapi kalau dolar menguat jadi 20.000, barang yang sama dengan harga yang sama $1, kita bayarnya 20.000. Jadi mahal kan ya, kita cari barang lain, sehingga tidak laku. Nah, ini menyebabkan Amerika tidak suka. Loh, saya perlu dolar lebih banyak, tapi pengen nyetak tidak bisa karena saya tidak punya emas. Jadi tahun 1971 Amerika mengumumkan mulai dari sekarang saya sudah tidak pakai gold standard lagi. Saya akan nyetak duit tanpa cadangan emas. Jadi mulai sekarang tidak bisa lagi orang punya dolar ditukar emas di Amerika. Nah, setelah di tahun 1971 ini berakhirlah sistem Bretton Woods ini. Akibatnya apa? Tahun 71 sampai sekitar awal 80-an, selama 10 tahun ini inflasi di Amerika tinggi sekali. Di atas 10%. Kenapa tinggi sekali? Ya itu tadi, sebelumnya mereka tidak bisa nyetak uang terlalu banyak, sekarang nyetak uang banyak, ya langsung inflasi. Berarti mulai tahun 1971 ini, apa yang berlaku? Floating exchange rate system yang kita anut sampai saat ini. Floating exchange rate system gimana? Tidak ada mata uang yang di-peg terhadap sesuatu. Ke emas ya tidak, ke dolar ya tidak. Kecuali beberapa negara yang menganut fixed exchange rate seperti Hong Kong. Tapi rata-rata di dunia sudah tidak. Jadi mau mata uangnya naik, mau turun, tidak peduli. Tergantung pasar. Kalau zaman dulu masih Bretton Woods system ini, tidak ada kita bilang, oh dolar menguat atau melemah ya. Minggu depan kira-kira dolar menguat atau melemah ya? Nggak ada, karena fix terus, karena semua mata uang negara di-peg sama dolar. Di-peg itu maksudnya ditetapkan harganya ya, di-peg sama dolar. Tapi mulai tahun 71 enggak. Tahun 71 ini ya udah kayak sekarang. Besok dolar menguat melemah ya. Minggu depan kira-kira rupiah naik atau turun ya. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, kalau dibandingkan sama Bretton Woods System, harusnya masih lebih ideal Bretton Woods System, karena waktu Bretton Woods System kan kita bilang inflasi rendah, exchange rate stabil. Sekarang exchange rate tidak stabil, tiap hari naik turun kok. Inflasi ya tergantung negaranya masing-masing. Kalau negaranya disiplin, nggak nyetak uang banyak-banyak, itu ya inflasi rendah. Justru kalau kita ngomong Amerika, Jepang itu terlalu rendah karena di bawah 2%. Indonesia sebelum waktu awal 2000 ya 2010 lah, 2010 sampai 2015 gitu, inflasi masih agak tinggi, 6-7%. Sekarang rendah 3% gitu. Artinya apa? Harusnya selama suatu negara ini disiplin dan nyetak uang terlalu banyak, harusnya inflasi itu bisa dijaga. Ya kita dulu tidak terlalu disiplin aja, suka-suka nyetak, makanya inflasinya cukup tinggi. Sekarang sudah lebih terjaga. Oke, far from perfect ya, karena kita lihat aja dengan sistem seperti ini, sebelumnya sudah kita bahas, ada krisis 97, ada krisis 2008, barusan ini ada krisis gara-gara virus ini. Nah, artinya apa? Sistem sekarang ini tidak bagus juga. Waktu Bretton Woods System tahun 45 sampai tahun 71 tidak ada krisis, karena stabil. Sekarang ya cukup banyak krisis, tiap berapa tahun sekali pasti krisis. Tapi ya gimana lagi? Karena memang sistemnya ini ya memang belum sempurna. Kita masih belum tahu sistem sempurna itu seperti apa, tidak tahu. Mau balik Bretton Woods, tidak ada yang mau jadi kayak Amerika itu. Amerika aja tidak mau kok seperti dulu. Mau gold standard lebih kacau lagi. Ya udah sementara ini dulu sampai kita menemukan sistem yang lebih sesuai nanti. Mungkin kalau kita menemukan sistem lebih sesuai, inflasi rendah, exchange rate stabil, mungkin pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Mungkin krisis tidak sebanyak sekarang. Oke?
By the way, ini sejarahnya juga ya, kenapa kok sampai sekarang dolar itu adalah mata uang yang paling banyak disukai. Ya, sisanya Bretton Woods itu. Bretton Woods kan jelas, karena itu. Sekarang apa istimewanya dolar Amerika kalau pakai sistem sekarang? Nggak ada istimewanya. Cuma kebawa dari Bretton Woods itu, dolar itu masih jadi mata uang paling disukai. Oke? Jadi sekarang ini free float, no intervention. Kadang-kadang aja negara-negara itu melakukan intervensi untuk kalau misalnya rupiah pas turun terlalu banyak, kalau rupiah melemah terlalu banyak itu yang tidak suka eksportir atau importir. Ayo, kalau rupiah melemah terlalu banyak yang tidak suka eksportir atau importir. Ekspor. Ekspor, Pak. Kalau mata uang suatu negara murah, ekspor naik atau turun? Naik. Naik. Kenapa naik? Karena murah, Pak. Karena murah, barang kita jadi murah di luar negeri. Berarti ketika rupiah melemah, eksportir happy atau tidak happy? Happy, Pak. Happy. Yang tidak happy berarti siapa kalau rupiah melemah? Importir. Importir. Kenapa? Karena beli barang mahal. Nah, karena bayar barang impornya jadi mahal. Oke? Sebaliknya kalau rupiah menguat terlalu banyak, yang tidak suka eksportirnya karena barang ekspor jadi mahal, tidak laku. Karena itu setiap negara mata uangnya itu harus di tengah-tengah. Ya eksportirnya bisa terima, importirnya bisa terima. Karena itu ketika suatu mata uang, ya sekarang kita ngomong free floating, naik turun, tapi naik turunnya itu jangan banyak-banyak atau pelan-pelan. Kalau naik turunnya terlalu banyak, pemerintah negara tersebut akan melakukan intervensi untuk kalau naik misalnya tiba-tiba naik 10%, ya cuma 10% lah, 2% aja. Turun 5% terlalu banyak, ya 1% aja lah. Jadi ketika menguat terlalu banyak sama pemerintahnya dilemahkan. Ketika melemah terlalu banyak sama pemerintahnya dikuatkan. Gimana pemerintah suatu negara bisa menguatkan mata uang? Gimana caranya? Gimana, Pak? Gimana caranya pemerintah suatu negara bisa menguatkan mata uangnya? Ya, kemarin Senin ini kita bahas ini. Ya, gimana? Pemerintah Indonesia pengen menguatkan rupiah. Pasti gimana pemerintah Indonesia? Peredaran uangnya dikurangi. Itu bisa juga, tapi sebelum itu yang lebih ampuh yang biasanya dilakukan kemarin apa gimana? Membeli rupiah di pasar. Oke? Masih ingat kemarin intervensi? Jadi ketika pemerintah suatu negara ingin menguatkan mata uangnya, dia akan membeli mata uang tersebut di pasar. Ketika dibeli, di mana naik kan ya? Mata uangnya menguat. Ingat kemarin? Belinya pakai apa? Belinya pakai apa? Emas atau apa? Cadangan devisa. Nah, belinya pakai cadangan devisa. Cadangan devisa itu apa? Kekayaan suatu negara yang berupa mata uang asing atau emas. Oke? Nah, itu kalau menguatkan mata uangnya. Berarti kalau melemahkan mata uangnya, gimana caranya? Jual rupiah. Jual rupiah. Ketika jual rupiah dapat apa pemerintah Indonesia? Devisa, Pak. Dapat devisa. Oke? Nah, itu. Nah, usaha pemerintah menguatkan dan melemahkan rupiah dengan cara jual beli rupiah ini namanya intervensi. Intervensi mata uang. Oke? Kenapa pemerintah melakukan intervensi
Pertama, untuk mencegah suatu mata uang naik turunnya terlalu banyak. Kalau naik turunnya terlalu banyak, tidak stabil, usaha jadi susah. Maunya stabil. Oke? Nah, floating rate ini ada dua macam, free float sama managed float. Kalau free float, betul-betul tidak pernah diintervensi sama sekali. Mau naik, mau turun, berapapun sama sekali tidak pernah diintervensi. Ini yang menganut biasanya negara Eropa sama Amerika. Di Amerika tidak peduli mau naik berapa, turun berapa, pokoknya mereka tidak pernah intervensi. Ada yang managed float. Nah, managed float ini adalah yang seperti tadi baru kita bicarakan, yaitu secara umum biar mau naik, mau turun biarin, tapi kalau naiknya terlalu banyak, direm sedikit, agar jangan banyak-banyak. Turun terlalu banyak juga direm sedikit, agar turun tidak banyak-banyak. Agar stabilitasnya terjaga, orang bisnis tidak terlalu bingung. Itu namanya managed float. Sekali-sekali diintervensi untuk mengurangi ketidakpastian, mengurangi naik turun yang terlalu ekstrim. Oke, ya, smoothing out daily fluctuation. Jadi no intention to change fundamental rate, just prevent excessive fluctuation. Jadi kalau mau naik, ya tidak apa-apa naik. Mau turun, ya apa-apa turun, tapi pelan-pelan. Jadi misalnya rupiah tiba-tiba mau melemah 10%, tidak apa-apa, biar aja. Tapi 10% jangan terjadi satu hari. Mungkin sehari 1%, 1%, 1%, 1%, biar dunia bisnis tidak terlalu kacau. Oke. Smoothing out, ya ini sama, hampir sama. Jadi biar smooth, biar pergerakannya smooth, pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi zaman sekarang ini ada dua tipe negara yang menganut floating ada dua macam, free float sama managed float. Ada lagi yang menganut fixed exchange rate. Contohnya Hong Kong. Mari kita cek 75 ya. 78 ini semester lalu ini. 75, ya, ini Hong Kong. Fixed exchange rate ada dua macam. Bisa fixed exchange rate itu ditetapkan terhadap satu currency aja, biasanya USD. Contohnya Hong Kong, mereka menetapkannya 7,5 Hong Kong dolar per 1 USD. Berarti dia menetapkan terhadap USD. Ada juga yang menetapkan terhadap basket of currency. Basket of currency ini berarti dia milih beberapa mata uang, katakan misalnya USD, Euro, Yen, misalnya 3 mata uang itu. Terus dirata-rata tiap hari. Kalau misalnya secara rata-rata 3 mata uang ini, yang mengenai ini Singapura. Ya, Singapura dolar itu nilainya ditetapkan berdasarkan rata-rata beberapa mata uang. Beberapa mata uangnya mereka nggak mau bilang, rahasia. Masing-masing berapa persen juga rahasia. Pokoknya mereka bilang, saya tetapkan nilainya naik turunnya berdasarkan rata-rata beberapa mata uang. Itu namanya fix terhadap basket of currency. Jadi tiap hari mereka ngitung bank sentralnya. Ya bukan tiap hari sih, kalau dulu tiap hari, sekarang sekarang real time kayak komputer. Ini dulu sebelum ada komputer tiap hari. Jadi lihat misalnya, ya ini kita tidak tahu, tapi misalnya USD, Euro, Yen misalnya. Mereka ngerata-rata, oh hari ini USD, Euro, Yen itu menguat atau melemah. Oh rata-rata 3 ini kalau di rata-rata menguat 10%, menguat 1%. Ya berarti si Singapura dolar dinaikkan 1%. Oh hari ini rata-rata melemah 0,5%. Ya Singapura dolar dilemahkan 0,5%. Pokoknya ikut terus rata-ratanya. Menguatkan melemahkannya gimana? Pakai intervensi tadi itu. Oke, dapat? Dapat ceritanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, ini pengaturan monetary system yang lain lagi, yaitu Euro. Euro itu bisa kita pandang juga sebagai suatu monetary system. Kalau kita lihat dari mereka menggunakan satu mata uang. Jadi, anggota Uni Eropa ini sebagian besar sepakat menggunakan Euro. Kecuali Inggris sama Swiss. Dua negara ini tergabung sama Uni Eropa, tapi mereka tidak mau pakai Euro. Masih pakai mata uangnya sendiri. Namanya pakai Euro.
Apa keuntungannya banyak negara itu pakai euro? By the way, ada yang tahu euro ini mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa? Nggak tahu, Pak. Mulai tahun 2000. Sebelum tahun 2000 masing-masing sendiri-sendiri. Kalau Jerman itu namanya mata uangnya itu mark. Kalau Italia itu lira. Prancis itu francs. Apa lagi ya? Ya saya tahu cuma ya. Belanda gulden. Nah masing-masing sendiri-sendiri. Terus mereka tahun 2000 sepakat pakai euro. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya pertama adalah reduce exchange rate risk. Exchange rate risk itu adalah, ya kalau di Indonesia kan resiko nilai tukar. Apa itu resiko nilai tukar? Kemungkinan rugi ketika terjadi perubahan nilai mata uang. Contoh, ada perusahaan Indonesia yang ekspor barang ke Amerika. Sekarang ini rate-nya adalah Rp14.000 per dolar. Dia jual barang harganya $10. Berarti dia sudah ancang-ancang terima, ketika orang Amerikanya bayar $10, dia sudah ancang-ancang terima 140.000. Tapi tiba-tiba rupiah menguat. Jadi 10.000 rupiah per dolar. Jadi ketika orang Amerikanya bayar dia $10, sama dia ditukarin rupiah dapat cuma 100.000. Rugi 40.000. Nah, ini contoh dari exchange rate risk. Atau sebaliknya, ada perusahaan Indonesia ngimpor barang dari Amerika. Harganya $10. Dia sudah ancang-ancang bayar 140.000. Jadi ketika bilnya datang, dia akan transfer 140.000, sama banknya dikonvert jadi dolar, pas harganya. Tapi waktu bilnya datang, tiba-tiba rupiah melemah. Jadi 20.000 per US dollar. Jadi ketika bilnya datang $10, dia sudah siap-siap 140.000, nggak cukup duitnya. Dia harus nambahi bayar 60.000 biar bisa bayar $10 itu. Rugi 60.000. Nah, ini namanya exchange rate risk. Kerugian yang timbul karena exchange rate berubah. Dulu ketika sebelum euro, masing-masing negara Eropa masih pakai mata uang sendiri-sendiri, exchange rate tinggi. Orang Perancis ngekspor ke Jerman takut, orang Jerman ngekspor ke Spanyol takut, orang Spanyol ngekspor ke Italia takut. Ya kalau exchange rate-nya tidak berubah. Kalau berubah, tapi dengan semua negara ini pakai euro, resiko itu sudah hilang. Sama-sama pakai euro kok, ngekspor bayarnya terima duit euro, ngimpor bayarnya euro, di rumah dia belanja bayarnya euro, ya tidak ada resiko lagi. Sama kayak kalau kita jualan sama-sama rupiah, tidak ada resiko nilai tukar. Oke, itu keuntungan utama dari negara Eropa ini sama-sama pakai euro. Berarti setelah tahun 2000 ini perdagangan antar negara Eropa kira-kira naik atau turun kalau dibandingkan sebelumnya? Naik atau turun? Naik. Naik. Karena resiko berkurang, tentu lebih banyak orang ekspor impor. Dan makin banyak ekspor impor, makin banyak perdagangan, makin makmur. Berarti Eropa ini makin makmur setelah euro ini. Kedua, hemat biaya conversion mata uang. Kita convert mata uang itu ada biayanya. Karena kalau kita jual beli mata uang, ada spread-nya. Perbedaan harga jual sama harga beli. Jadi kalau kamu ke money changer, beli dolar, ada dua harga kan ya, harga jual sama harga beli. Nah, itu jadi cost kalau kita nukar-nukar uang. Jadi dulu waktu sebelum euro masih mata uang sendiri-sendiri, ada orang Jerman ekspor barang ke Italia, orang Italianya bayar lira, dia di Jerman harus liranya dikonvert dulu ke mark. Sama orang Italia ngekspor ke Prancis, terimanya France, sama dia harus dikonvert ke lira dulu, baru dia bisa pakai. Nah, konvert ini aja, biayanya per tahun itu 13 miliar dolar. Biaya konvert tok. Dengan semua pakai euro, kan tidak perlu dikonvert lagi. Mereka hemat, biaya konvert ini 13 miliar dolar per tahun. Lumayan kan ya?
Nah, keuntungan lain lagi, facilitate cross-border price comparison. Maksudnya gini, namanya orang beli barang, tentu cari yang paling murah. Zaman dulu waktu masih mata uangnya sendiri-sendiri, kalau ada orang di Eropa compare barang ini yang paling murah di Italia atau di Inggris atau di Prancis atau di Jerman atau di Spanyol ya, agak susah, wong masing-masing punya mata uang sendiri-sendiri dan naik turun lagi masing-masing, sehingga orang Eropa kesulitan cari barang paling murah yang mana, kesulitan compare barang. Tapi sekarang semuanya pakai euro. Kalau pakai euro ya tinggal dilihat angkanya aja, semuanya sudah di euro kok. Sehingga compare barang lebih murah, increase flow of trade, investment, labor, etc. Meningkatkan perdagangan. Labor gimana? Labor kan berarti misalnya ada orang cari kerja di Eropa. Namanya orang cari kerja tentu dia cari yang gajinya paling tinggi. Kalau dulu dia compare gaji sebulan di Italia, di Jerman, di Prancis, mata uangnya beda-beda, susah compare. Sekarang semuanya pakai euro, dia compare-nya lebih gampang. Dia akan kerja di tempat yang dia gajinya paling tinggi. Nah, ini menyebabkan naiknya perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan sebagainya. Oke, ini keuntungannya euro. Nah, karena semua ini lower cost of capital ini gampangnya resiko, increase free cash flow, gampangnya keuntungan. Jadi dunia usaha di Eropa ini setelah diberlakukan euro ini, resikonya turun, keuntungannya naik, sehingga ya semua makin makmur. Ini keuntungannya pakai euro semua. Tapi selain keuntungannya, ternyata ada bahayanya, dan bahayanya cukup besar. Ini, dan bahayanya ini yang ternyata yang krisis Eropa itu tahun berapa itu? Sebelumnya kita sudah bahas, sekitar 2010, 2011, 2012 ada krisis Eropa yang dipicu oleh Yunani. Kenapa? Penyebab utamanya adalah ini, no stabilizing effect sama no monetary policy. Salah satu keuntungan utama dari, masih ingat waktu kita compare antara negara yang fixed exchange rate dengan floating exchange rate? Yang fixed exchange rate keuntungannya adalah stabil. Yang floating exchange rate keuntungannya adalah ada yang namanya stabilizing effect. Stabilizing effect itu gini, jadi kalau suatu negara ekonominya lagi melambat, mata uangnya gimana? Naik atau turun? Turun. Ketika mata uangnya turun, ekspornya dia naik atau turun? Naik. Naik. Karena apa? Karena pendapatan uangnya kurang. Karena murah. Kalau suatu negara mata uangnya itu lemah, harga barang ekspornya dia itu murah, sehingga ekspornya naik. Dan sekarang bayangkan, oke, saya tulis aja biar lihat tentunya urutannya. Oke, stabil floating rate. Ekonomi suatu negara turun, maka mata uang akan melemah. Namanya ekonomi turun kan, mata uangnya melemah kan ya. Mata uang melemah, maka ekspor akan naik karena murah. Kalau ekspornya naik, perekonomiannya gimana? Naik atau turun? Yuk, kalau ekspor naik, ekonominya naik atau turun? Naik. Naik, namanya ekspor naik tentu dapat duit, ekonomi akan naik. Nah, coba lihat ini. Jadi kalau ada suatu negara ekonominya
ekonominya turun, secara otomatis ekonominya akan naik lagi karena stabilizing effect gini. Ini keuntungan utama dari floating exchange rate. Kalau fixed exchange rate bisa tercapai gini enggak? Enggak. Tidak bisa. Ini fixed exchange rate berarti mata uang tidak bisa menguat, tidak bisa melemah kan ya. Berarti langkah ini tidak terjadi, berarti tidak ada stabilizing effect ini. Oke, nah ini kelebihannya floating exchange rate dibandingkan fixed exchange rate. Kembali lagi ke euro. Nah, pada sistem euro ini tidak ada stabilizing effect. Kok bisa? Contoh waktu kasus Yunani itu, Yunani ekonominya lagi melambat. Karena suatu sebab ekonominya melambat. Euronya ternyata tidak melemah. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, negara Eropa yang lain, terutama yang kuat-kuat, Jerman, Prancis, Italia, itu ternyata ekonominya baik-baik saja. Nah, kalau dari sekian banyak negara Eropa, pada umumnya baik-baik saja, yang masalah, yang ekonominya turun cuma Yunani, euro kira-kira turun atau enggak? Euro melemah enggak? Melemah. Bayangkan euro ini ada sekitar 25 negara. Dari 25 negara ini, yang 24 ekonominya bagus, yang satu ekonominya jelek, Yunani. Euro menguat atau melemah? Menguat. Euro menguat atau melemah? Apa? Menguat. Menguat. Ya, yang 24 bagus, yang lemah cuma suatu negara itu kalau negaranya ekonominya naik kan mata uangnya menguat, ekonominya turun mata uangnya melemah. Nah ini 25 negara euro ini, 24 ekonominya naik, cuma satu yang ekonominya turun. Euronya menguat atau melemah? Ya menguat, ikut yang 24. Masa satu lawan 24 menang yang satu? Ikut yang 24, yaitu euronya menguat. Sekarang bayangkan nasibnya Yunani. Ekonominya turun, euro menguat, ekspornya dia naik atau turun? Turun. Ekspor turun karena euronya menguat. Nah, berarti tidak terjadi stabilizing effect ini kan ya. Kalau Yunani misalnya negara sendiri tidak ikut euro, dia akan mengalami ini. Ekonominya turun, mata uangnya melemah, ekspornya naik, ekonominya naik lagi. Karena ekspornya naik. Tapi karena Yunani ini bagian dari euro, dia ekonominya turun, euronya bukan melemah malah menguat. Kenapa menguat? Karena negara Eropa lainnya pada bagus semua ekonominya, sehingga ekspornya malah turun. Sudah ekonominya turun, ekspornya turun lagi, berarti ekonominya tambah turun lagi. Sehingga makin lama, ya ekonominya turun terus. Sehingga tidak bisa bayar utang waktu itu. Nah itu krisis Yunani. Nah ini maksud dari ini. Jadi no stabilizing effect. Contohnya kasusnya Yunani. Kelemahan kedua dari sistem euro ini, no monetary policy. Karena mata uangnya cuma satu, ya bank sentralnya cuma satu, ECB, European Central Bank. Biasa, karena bank sentralnya cuma satu, kebijakan moneternya cuma satu. Sekarang kita bandingkan antara kasusnya Yunani ini sama keadaan normal Indonesia misalnya. Indonesia kalau misalnya ekonominya lagi turun, suku bunga dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Diturunkan. Nah, kasusnya Yunani waktu itu, ekonominya dia melemah, tapi Jerman kuat, Prancis kuat, Italia kuat, Spanyol kuat. Berarti suku bunganya di Eropa ini kira-kira naik atau turun? Naik. Naik, ikut yang lain-lain itu. Sebab kalau ekonomi bagus, suku bunga malah diturunkan, akan terjadi inflasi. Ekonomi bagus, semua orang punya duit, suku bunga turun lagi, orang malah
nggak mau nabung, malah maunya belanja terus kan ya, sehingga harga naik. Karena itu ketika waktu tahun 2010-2011 itu Yunani ekonominya turun, anggota Uni Eropa yang lain tuh ekonominya naik, suku bunga di Eropa itu naik. Sekarang bayangkan nasibnya Yunani. Kalau kita bandingkan sama keadaan normal Indonesia misalnya, yang terjadi itu seperti gini. Ekonomi negara turun, suku bunga diturunkan, peredaran uang naik, orang belanja, orang mudah belanja dan investasi, sehingga sehingga ekonomi. Oke, ini ceritanya kebijakan moneter. Ekonomi negara turun. Karena ekonomi negara turun, sama negaranya suku bunganya diturunkan. Kalau suku bunga diturunkan, berarti orang daripada nabung di bank mending buat belanja. Daripada orang pinjam duit juga gampang, sehingga peredaran uang di pasar naik. Namanya banyak uang beredar di pasar, ya berarti orang banyak belanja sama banyak invest, sehingga ekonominya naik lagi. Nah, ini ceritanya kebijakan moneter. Tapi kasusnya Yunani tidak gitu. Dia ekonomi negaranya turun, tapi karena teman-temannya sesama anggota Uni Eropa pada bagus semua,